أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Ikhwah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang di Zoom sama YouTube jelas insyaallah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan hadis yang keempat. Kemarin kita yang keenam, yaitu yang berkaitan tentang masalah seekor anjing yang meminum air di dalam bejana salah seorang di antara kita. Maka kemarin oleh Nabi Muhammad SAW disuruh untuk mencuci sebanyak 7 kali, salah satunya dengan menggunakan tanah. Ini kemarin telah kita bahas. Dan juga beliau telah membahaskan tentang masalah istilah al-kalb ataupun istilah anjing. Anjing itu mempunyai suatu pengertian sebagaimana hewan yang kita fahami, yang disebut sebagai anjing, ataupun hewan-hewan buas yang lainnya juga kadang-kadang digunakan ataupun menggunakan disebut sebagai istilah anjing. Kemarin diantaranya Nabi Muhammad beliau pernah berdoa jelek untuk Utbah ibn Abi Lahab. Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, mohon engkau kuasakan dia salah seorang anjing dari anjing-anjing ciptaanmu. Yang kemarin yang telah kita kisahkan bahwa Utbah ibn Abi Lahab dia itu mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian beliau mendoakan dengan doa tersebut. Realitanya kemudian ada suatu hadisnya hadis yang dihasankan oleh Al-Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah dan juga ulama-ulama yang lainnya, bahwa kisahnya itu Utbah ibn Abi Lahab di saat dia bermusafir ke Syam, kemudian berhenti di suatu tempat, dia takut tentang doa Nabi Muhammad. Kemudian teman-temannya menghibur, udah di sini kami menjaga engkau. Akhirnya kemudian Utbah ditaruh di tengah-tengah tempat mereka. Tahu-tahu kemudian ada seekor singa yang mengambil Utbah tersebut, menculiknya. Artinya di sini Muhammad beliau berdoa, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ya Allah, mohon engkau kuasakan dia seekor anjing dari anjing-anjing ciptaanmu. Di sini ada kata kalb ada seekor anjing. Tetapi yang ternyata yang datang adalah seekor harimau ataupun seekor singa. Oleh karena itu kata para ulama bahwa kadang-kadang istilah kalb ataupun anjing ini juga disematkan ataupun diistilahkan untuk hewan-hewan buas pada umumnya. Tetapi yang dibahas di sini ini yang menyangkut masalah bejana yang airnya kemudian diminum oleh anjing yang sampai kemudian dicuci sebanyak 7 kali. Salah satunya dengan menggunakan tanah, itu adalah untuk anjing al-ma'ruf ataupun anjing yang kita ketahui. Walaupun toh ada sebagian kecil dari sebagian ulama yang mengatakan bahwa ini adalah mencakup semua binatang buas, tapi yang sahih ini adalah hanya khusus untuk anjing yang dikenal oleh umat manusia. Allah alam. Kemudian di poin berikutnya ya ikhwah, di poin berikutnya yang kemarin belum kita bahas ataupun belum kita bacakan kitabnya. Di sini beliau mengatakan, wa fihi dalilun ala annahu la yakfi fi ghasli najasatil kalbi illa sab'un ihdahunna bit-turab. Dalam hadis tersebut terkandung suatu pengertian bahwa kalau ada suatu bejana yang dijilat ataupun mungkin airnya diminum oleh seekor anjing, maka kata beliau di sini la yakfi fi ghasli najasatil kalbi, maka tidak cukup dalam membasuhkan najisnya anjing tersebut kecuali illa sab'un, kecuali dengan 7 cucian ataupun 7 basuhan. Ihdahunna biturab,
Salah satunya dengan menggunakan tanah. Ini disampaikan oleh beliau. Falau ghasala aqalla min sab'in, kalau seandainya ada yang mencucinya cuma ataupun kurang dari 7. Kata beliau di sini fala lam yujzi, maka tidak cukup. Artinya 7 ataupun bilangan 7 ini merupakan suatu keharusan. Walau ghasalaha mi'ata marratin bila turabin lam yajuz aidha. Sebentar di sini falau ghasala aqalla min sab'in lam yajuz. Ini bisa dibaca lam yuzzi, bisa dibaca lam yajuz. Ini tapi secara akhirnya di sini lam yajuz, maka enggak diperbolehkan. Artinya kalau kita mencuci tadi itu, mencuci anjing ataupun jilatan dari anjing tersebut dicuci lebih dari ataupun kurang dari 7, maka lam yajuz tidak diperbolehkan. Walau ghasalaha mi'ata marratin bila turabin, kalau seandainya ada orang dia itu mencucinya sebanyak 100 kali, bila turabin, tanpa disertai dengan debu ataupun tanpa disertai dengan tanah, lam yajuz aidha, maka tidak diperbolehkan. Artinya tentang bilangan 7 ini suatu keharusan untuk menghilangkan najis yang dari jilatan seekor anjing. Kemudian di sini beliau mengatakan wa yaqum maqamat turabi al-usnan ataupun al-ashnan wa nahwuhu. Di sini beliau membahas, ini juga dibahaskan oleh para ulama. Masalah apa? Masalah apakah tanah ini memang suatu keharusan ataukah ada materi yang lain yang bisa digunakan untuk menggantikan tanah ini. Di sini ikhwah sekalian, ini ada khilaf di antara para ulama. Ada ikhtilaf di antara para ulama tentang penggunaan selain debu untuk menghilangkan najis anjing tersebut. Di sini kalau kita perhatikan, beliau ini basic beliau ataupun Syekh As-Sa'di rahimahullah, basic beliau itu adalah bermadzhab Hambali. Beliau bermadzhab Hambali. Termasuk basicnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau basicnya adalah bermadzhab Hambali, basicnya, walaupun toh nanti di akhir-akhir kemudian beliau mempunyai pilihan tersendiri. Tapi basic beliau ataupun di saat beliau awal mempelajari fiqih itu adalah mazhab Hambali. Karena di antara guru beliau adalah Syekh As-Sa'di rahimahullah ini. Kita perhatikan di sini. Beliau mengatakan wa yaqumu maqamat turabi al-usnan ataupun asnanu wa nahwuhu. Tanah dapat digantikan posisinya dengan menggunakan usnan. Usnan itu apa? Kita perhatikan yang kebetulan online, ini ana menyertakan gambarnya mungkin. Ini namanya usnan, yang kebetulan mungkin di sampingnya lagi nyimak online, ini ada gambar usnan. Usnan itu sejenis tanam-tanaman yang digunakan oleh orang-orang zaman dahulu untuk ataupun digunakan suatu fungsi sebagaimana sabun di zaman kita saat ini. Allahu a'lam Indonesia ada ataukah enggak ada, tapi sepertinya di sawah-sawah ada ini. Sepertinya Allahu a'lam. Enggak tahu juga namanya apa, cuma dari segi bentuknya ini sepertinya pernah kita lihat kita. Yang hidup di kampung-kampung insyaallah mengetahui yang model-model begini. Tapi enggak tahu kita artinya apa namanya? Namanya apa? Cuma itulah gambarnya. Al-usnan di sini ya ikhwah sekalian, ini kalau di istilah ilmiahnya ini Said Lizia Rosmarinus. Said Lizia Rosmarinus. Ini mungkin ataupun mungkin tanaman sabun. Ini orang-orang zaman dahulu, khususnya orang-orang Arab, di saat mereka itu zaman-zaman tersebut belum ada sabun, mereka diantaranya menggunakan usnan ini. Menggunakan usnan. Ini masyhur di kalangan mereka. Mungkin mbah-mbah kita Allah alam dulu menggunakan apa? Tumbuh-tumbuhan juga kan ya? Apa namanya? Apa? Kalau untuk batik itu Rerak. Bahasa mana itu? Masya Allah. Biji-bijian ya. Masya Allah. Jadi punya
tanaman-tanaman tersendiri berdasarkan pengalaman mereka. Kalau orang Arab di sini menggunakan ushnan. Di sini kata beliau rahimahullah, kata Syekh Sa'di rahimahullah, jadi tanah itu di sini dapat digantikan posisinya dengan menggunakan ushnan ataupun ashnan di sini. Artinya di sini ataupun di sini yang sejenisnya. Sejenisnya di sini kalau kita perhatikan bahwa termasuk di antaranya adalah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau di antara para ulama yang lebih cenderung memilih pendapat tentang ketidakharusan menggunakan tanah digunakan sebagai apa? Sebagai pembasuh yang ketujuh ataupun yang digunakan untuk menghilangkan najis. Bisa digantikan posisinya dengan menggunakan sabun ataupun sejenisnya, termasuk tadi ini adalah ushnan. Tadi yang kita sampaikan ya ikhwah, tadi ini ada khilaf di antara para ulama. Kalau dalam mazhab Syafi'i wajib hukumnya menggunakan tanah tersebut dijadikan sebagai salah satu di antara hal yang perlu untuk menghilangkan najis sebanyak 7 kali tadi itu. Karena kata mereka Nabi Muhammad beliau telah menyebutkan hal semacam itu. Artinya dalam mazhab Syafi'i di antara hujjah mereka, Nabi Muhammad jelas-jelas telah menerangkannya. Telah membuat ta'yin, telah membuat spesifikasi tentang hal yang bisa digunakan untuk menghilangkan najis seekor anjing ataupun bekas jilatan seekor anjing. Dan di antara hujjah mereka, ushnan itu sudah zaman dulu sudah ada. Tapi Nabi Muhammad beliau mengkhususkan turab ataupun mengkhususkan tanah dijadikan sebagai penghilang najis anjing disertakan dengan 7 basuhan tadi itu. Ini ikhwah sekalian tentunya tadi kita sampaikan ada khilaf di antara para ulama. Apakah ulama mazhab ada yang mengatakan tentang kebolehan menggunakan selain debu untuk menghilangkan najisnya? Ada, yaitu ulama-ulama mazhab Hambali. Ulama-ulama mazhab Hambali. Syekh Sa'di rahimahullah basic beliau bermazhab Hambali. Jelas insyaallah. Jadi sini adalah khilaf di antara para ulama. Kemudian kalau kita lihat fatwa Syekh Mubas rahimahullah, lakinil ula as-sahhu li'anna ma ba'da yuzilu athar at-turab. Kita perhatikan di sini ya ikhwah sekalian. Ini adalah al-ula, yang lebih utama adalah dengan menggunakan debu kalau seandainya ada. Kalau seandainya kebetulan nggak ada, mungkin faktornya adalah semua area itu najis misalnya, sehingga susah untuk menggunakan tanah, maka bagaimana? Udah menggunakan ushnan tadi nggak jadi masalah. Ini adalah disampaikan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Kemudian di poin berikutnya, Di poin berikutnya beliau mengatakan wa qauluhu ulahunna hadza lil istihbab. Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulahunna di sini ini yaitu basuhan yang pertama. Hadza lil istihbab. Ada kata-kata dalam hadisnya tentang adanya basuhan yang pertama ihdahunna atau ulahunna biturab. Yang pertama adalah dengan menggunakan debu atau menggunakan tanah. Ini adalah lil istihbab, adalah dalam rangka suatu kesunahan. Wa fi riwayatil ukhra, dan dalam suatu riwayat ihdahunna ada kata-kata ihdahunna. Kalau ihdahunna berarti adalah salah satunya. Tidak harus pertama, tapi di antara 7 basuhan tersebut ada yang disertai dengan tanah. Kemudian au ukhrahunna, ada sebagian riwayat au ukhrahunna. Ukhrahunna ini adalah yang terakhir, berarti setelah nanti misalnya di sini ada suatu bejana. Bejana ini kalau ukhrahunna nanti yang terakhir dan menggunakan tanah itu adalah setelah dicuci pertama kemudian dibuang airnya. Cuci pertama dibuang airnya sampai sebanyak 6 kali. Baru kemudian yang terakhir ini dengan menggunakan tanah di tempat yang terkena najisnya kemudian dioles-oles dengan menggunakan tanah. Di sini sebagian ulama ya ikhwah, mereka mengatakan berdasarkan hadis-hadis yang sahih tentunya yang paling kuat itu adalah debu tersebut ditaruh di bagian pertamanya. Karena Nabi Muhammad SAW ataupun hadis yang berkaitan tentang masalah ulahunna itu adalah mukharrajah fi sahihain yang terdapat dalam hadis Al-Bukhari sama Muslim. Walaupun toh nanti tidak menafikan boleh di tengah ataupun di terakhirnya. Apakah ada suatu hikmah yang lainnya? Iya, ada suatu hikmah yang lainnya. Kenapa kok mesti ataupun kenapa kok lebih mengedepankan tanah tersebut ditaruh di bagian pertama
Di antara alasan yang lainnya adalah saat tanah ini ditaruh di bagian terakhir, tanah ditaruh di bagian yang ketujuh, otomatis nanti yang terakhir itu adalah bekas dari tanahnya. Jelas ya? Kalau tanah tersebut ditaruh di bagian pertama, maka wadah yang ditempati air tersebut sudah dalam keadaan kinclong lagi. Jelas? Sedangkan kalau nanti debunya ataupun tanah ditaruh di bagian terakhir, maka nanti perlu lagi untuk dihilangkan dengan tambahan yang ketujuh. Kemudian yang berikutnya, tadi ini termasuk disampaikan oleh Syekh Mubaz rahimahullah. Beliau di antara para ulama yang mengikuti ataupun yang mengambil pendapat bahwa yang lebih utama itu adalah kalau tanah ditaruh di bagian pertama. Tanah ditaruh di bagian yang pertama. Kemudian di poin yang berikutnya, wa qalu fi hadis Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu. Dan dalam hadisnya Abdullah bin Mughaffal ada kata-kata wa'afiruhu thaminata biturab. Kita perhatikan di dalam hadis ini ya ikhwah. Ini ada penambahan ataupun dalam sebagian riwayat ini yang berisi idza walaghal kalbu fil ina'i faghsiluhu sab'an. Kalau seekor anjing itu dia menjilat wadah kalian atau wadah di dalam satu wadah faghsiluhu sab'an, maka hendaklah kalian basuh ataupun cuci sebanyak 7 kali. Wa afiruhu bi athaminata biturab. Ada kata-kata terakhir wa afiruhu thaminata biturab. Di sini gosoklah yang ke-8 itu dengan menggunakan debu. Kita perhatikan di sini ya ikhwah. Ini kata beliau penambahan wa afiruhu athaminata biturab, penambahan yang terakhir ini kata beliau ini adalah syadz, adalah syadz. Berarti nanti kalau syadz di sini ini termasuk dalam suatu hadis unsurnya adalah ada unsur kelemahan di sana. Kalau yang dimaksudkan dengan syadz di sini ini adalah istilah ulama-ulama hadis, maka yang dimaksudkan adalah mukhalafatu thiqah biman ataupun liman awsaqu minhu, yaitu ada seorang yang thiqah, dia itu periwayatan hadisnya menyelisihi para perawi thiqah yang lainnya. Ataupun nanti satu perawi yang thiqah menyelisih para perawi thiqah yang lainnya. Ini adalah pengertian dari suatu syadz. Artinya kalau nanti ada suatu hadis dia masuk dalam kategori hadis yang syadz, maka dimasukkan dalam kategori hadis yang lemah. Kategori hadis yang lemah. Kata beliau di sini hadza syadzun. Penambahan wa'firuhu atsaminata biturab ini adalah syadz. Fala yukhadhu bihi wa yatruku atau yutrakul mutawatir, maka enggak diperbolehkan mengambil yang syadz di sini kemudian malah meninggalkan hadis yang mutawatir. Wa yahtamilu annahu udda atau annahu adda turabal musarra fi ihdal ghasalati ghaslatan wahidah. Di sini dan dimungkinkan bahwa 8 basuhan tersebut ataupun basuhan yang ke-8 tersebut itu adalah debunya itu dihitungkan dalam hitungannya ataupun dihitungkan dari penghitungan tersendiri. Ini disampaikan oleh beliau di dalam poin-poin ini. Kemudian di poin berikutnya, wa amma sairun najasati ghairu najasatil kalbi wa nahwihi. Adapun najis yang lainnya selain najis anjing ataupun semisalnya, fayakfi fi dzalika izalatu ainin najasati, maka cukuplah nanti dalam menghilangkannya yaitu dihilangkan ainun najasah. Ainun najasah itu apa? Zat dari najisnya. Kalau di sana kelihatan najisnya itu berupa apa segini sini? Peringkilan? Apa namanya? Perongkol-perongkolan misalnya, perongkolan bongkahan ataupun mungkin berupa kelihatan seperti segede kelereng ataupun seujung jari, maka itu nanti yang perlu untuk dihilangkan walau bimarratin wahidah, walaupun toh cuman sekedar 1 kali saja. Kalau 1 kali ini sudah hilang, maka cukup untuk najis-najis yang lainnya. Tidak harus menggunakan sampai 7 kali basuhan. Berarti termasuk misalnya kalau seandainya kita mengikuti pendapat
kotor-kotoran hewan-hewan yang bisa dimakan seperti misalnya kambing, kemudian sapi, kemudian ayam. Kemudian kita mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa mereka itu semua nanti kotor-kotoran adalah najis. Maka bagaimana? Maka kalau di sana nanti di suatu tempat tersebut yang mau antum gunakan untuk sholat, kok ada najisnya, maka perlu untuk dihilangkan zat najisnya tersebut. Kalau berupa kelihatan materinya, maka perlu untuk dihilangkan sampai kemudian baunya menjadi hilang, materinya juga hilang. Ini adalah pendapat dari mayoritas para ulama. Walaupun toh cuman dengan sekali cucian saja sudah hilang, maka cukup sekali saja. Li'annahu lam yarid laha tahdidun bis-sab'i, karena tidak ada pembatasan tentang masalah bilangan yang 7 kali basuhan dalam apa? Dalam hal menghilangkan najis-najis selain najis seekor anjing. Berarti termasuk nanti walaupun toh misalnya najisnya, babi itu lebih dahsyat daripada anjing, berhubung untuk penghilangan najis yang sebanyak 7 itu tadi itu hanya ada dalam menghilangkan najisnya seekor anjing, maka babi pun tidak perlu untuk dibasuh sebanyak 7 kali. Walaupun toh ada memang sebagian ulama yang mengatakan perlu untuk 7 kali juga, tapi yang lebih sahih menurut jumhur ulama adalah itu khusus untuk anjing saja. Sedangkan najis-najis yang lainnya tidak perlu untuk sampai dihilangkan ataupun dicuci sebanyak 7 kali. Wa li'annahu thabata fi ghasli najasatil ardi annahu yakfi marratan wahidah. Kita perhatikan di sini kata beliau, dalam menghilangkan najis suatu tanah, ada suatu hadis yang berkaitan diantaranya misalnya tentang masalah ada orang Badui, hadis yang sangat masyhur dan sering kita mendengarnya. Ada orang Arab Badui, kemudian dia datang ke masjid, tahu-tahu kemudian dia buang air di sana. Fazajarahun nas. Para sahabat saat itu mereka mau untuk mengusirnya, mau untuk apa? Untuk mengusirnya, tapi dilarang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad beliau hanya meminta untuk didatangkan ataupun diambilkan bidalwin zanuban minal ma, hanya mau diambilkan 1 timba air saja. Kemudian diapakan? Kemudian disiram sekali. Sudah cukup. Ini artinya bahwa dalam menghilangkan najis tadi itu, najis yang berada di atas tanah cukup sekali saja, tidak sampai kemudian diharuskan menghilangkan dengan cara menjadikan basuhan sebanyak 7 kali. Tadi ini hadisnya adalah hadis yang sahih yang berkaitan tentang masalah kejadian yang dilakukan oleh orang Badui ini. Hanya cukup tadi itu cara mensucikannya adalah dengan menggunakan air yang disiramkan. Akhirnya kemudian nanti merasa fa'uriqa alaih. Kemudian di poin berikutnya beliau mengatakan wa kadzalika warada fi ghasli damil haid. Begitupun ada suatu hadis yang berkaitan tentang masalah membasuh ataupun mensucikan ataupun mencuci darah haid. Ada suatu hadisnya pun hadis yang sahih diriwayatkan oleh Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Beliau suatu saat nanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ihdana yusibu thawbaha min damil haid ataupun haidah. Kaifa tasna'u bihi?" Ya Rasulullah, ada salah seorang di antara kami, kaum wanita. Dia itu terkena darah haid mungkin di pakaiannya. Ini bagaimana cara menghilangkannya? Bagaimana cara mensucikannya? Nabi Muhammad kemudian beliau mengatakan tahuttuhu. Tahuttuhu itu mengerik darahnya. Setelah darahnya kering kemudian dikerik. Kemudian summa taqrusu bil ma, kemudian bilaslah dengan air.
kemudian dikasih air, kemudian dikucek kembali. Setelah dikucek baru kemudian summa namdahu summa yusalli fih, kemudian baru dicuci. Setelah itu bagaimana? Summa tusalli fih, kemudian dia ataupun wanita tersebut yang terkena darah haid baru kemudian dia diperbolehkan untuk menggunakan pakaian tersebut, digunakan untuk sholat. Summa tusalli fih. Kemudian di hadis berikut ataupun di poin berikutnya beliau mengatakan annau yakfi qarsu wa ghusluhu. Kata beliau di sini ini, jadi yang terkena darah haid tadi itu berdasarkan riwayat yang sahih tadi ini kesimpulannya adalah cukup untuk membasuh, cukup untuk dikerek kemudian dibasuh, dicuci. Walam yushtarat adadun, dan tidak disyaratkan adanya bilangan cucian sebanyak 7. Wa ma hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, adapun ada suatu hadisnya hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar, umirna bi ghaslil anjasi sab'an. Kata beliau di sini ini kami diperintahkan, ini termasuk hadisnya istilahnya adalah hadis yang mauquf karena bersumberkan dari seorang sahabat. Tapi di sini secara hukumnya hadisnya adalah marfu hukman. Artinya sebagaimana Nabi Muhammad beliau menyabdakannya, karena kenapa? Saat seorang sahabat dia itu bilang umirna, kami diperintahkan, maka yang perintah itu siapa? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, model-model hadis yang semacam ini walaupun toh secara casing luarnya dia itu hadisnya adalah hadis mauquf, cuma hukumnya adalah marfu' hukman. Sebagaimana hadis marfu' secara hukumnya. Kemudian ini apakah hadis marfu ataupun hadis mauquf ini sudah bisa langsung dihukumi sahih itu enggak sahihnya? Tidak bisa hadis yang marfu tidak bisa langsung dihukumi bahwa hadisnya adalah hadis yang sahih. Artinya kalau ada suatu hadis memang sumbernya dari Rasulullah, tertulis dalam kitab-kitabnya misalnya. Apakah bisa langsung serta-merta dihukumi bahwa hadisnya adalah hadis yang sahih? Belum tentu. Karena perlu diteliti terlebih dahulu apakah perawinya ini semua ulama yang membawa ataupun yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi Muhammad, kemudian ke sahabat, kemudian ke para tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, sampai penulis kitabnya misalnya Al-Bukhari rahimahullah, ataupun ulama-ulama hadis yang lainnya, apakah nanti para perawinya itu thiqah ataukah tidak? Kalau seandainya thiqah dan misalnya sanadnya tersambung dan juga adlun dhabitun, hafalannya kuat dan termasuk orang yang adil, maka baru kemudian diklaim bahwa hadisnya adalah hadis yang sahih. Kalau tidak, misalnya ada suatu hadis cuman di sana ini ada sebagian perawi yang enggak disebutkan namanya, maka jelas hadisnya adalah hadis munqati', terputus sanadnya, maka masuk dalam kategori hadis yang lemah. Ini tadi yang kita sampaikan adalah pembahasan dari segi sumber hadisnya dari mana. Saat sumber hadisnya adalah dari seorang sahabat, maka hadisnya disebut sebagai hadis mauquf. Kalau sumbernya adalah dari Rasulullah, beliau yang ngomong, beliau yang bicara, beliau yang melaksanakan, beliau yang menetapkan, maka nanti hadisnya adalah hadis yang marfu karena sumber dari beliau. Kalau sumbernya adalah dari seorang sahabat, maka disebut hadisnya adalah mauquf. Jelas insyaallah ini ya. Untuk yang model begini mauquf memang cuma berhubung ada kata-kata umirna, kami diperintahkan. Untuk apa? Untuk mencuci najis sebanyak 7 kali basuhan atau 7 kali cucian. Maka hadisnya ini walaupun mauquf secara hukumnya sebagaimana hadis yang marfu'. Oleh para ulama ahli hadis dikenal dengan istilah marfu' hukman. Al-marfu' hukman. Marfu' secara hukumnya walaupun casing luarnya dia hadisnya adalah hadis yang mauquf. Kemudian itu dari segi sumbernya, sumber hadisnya. Setelah dilihat dari segi apakah ini hadisnya hadis sahih ataukah tidak, kita perhatikan di sini. Kata beliau di sini ini, kata Syekh Al-Sa'di rahimahullah, fa huwa maudhu'. Hadisnya ini adalah hadis yang maudhu', hadisnya hadis palsu. Kalau hadisnya adalah hadis palsu, maka jelas dia bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini, tadi pengertian bagaimana? Umirna bi ghaslil anjasi sab'an. Kami diperintahkan untuk mencuci najis sebanyak 7 kali. Misalnya ada kotoran cicak. Kita wajib mencuci sebanyak 7 kali. Terkena kotoran ayam, maka wajib mencuci sebanyak 7 kali. Terkena
cipratan air kencing misalnya, maka wajib hukumnya untuk mencuci sebanyak 7 kali. Ini hadisnya adalah hadis maudhu'. Hadisnya adalah hadis yang palsu. Berarti tidak perlu nanti untuk memaksakan diri mencuci najis sebanyak 7 kali. Kecuali tadi itu adalah najis seekor anjing. Sedangkan najis-najis yang lainnya asalkan ataupun ainun najasah, asalkan materi ataupun mungkin zat najisnya itu hilang, maka cukup sekali saja. Kalau nggak cukup sekali baru nanti ditambah sampai kemudian dia benar-benar hilang. Tadi ini disampaikan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah bahwa hadisnya adalah hadis maudhu'. Kata Syekh Utsaimin la sihhata lahu. Istilah beliau. Hadis ini la sihhata lahu, enggak sahih, enggak. Tidak ada kesahihannya. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah asla lahu, enggak ada sumber-sumbernya. Artinya hadis ini tidak didapatkan dalam kitab-kitab hadis yang mu'tabarah. Jelas insyaallah nih ya. Kemudian di poin ataupun di paragraf yang terakhir dalam pembahasan beliau, wa amma atharul kalbi fi saidi, adapun ini bekas anjing fi saidi dalam binatang buruan. Kan begini ya ikhwah sekalian, anjing itu ada celah bagi kita ataupun bagi umat Islam untuk menjadikan sebagai binatang atau membantu untuk berburu. Hukumnya halal. Asalkan perlu perhatikan di antara syarat-syarat yang disampaikan oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis yang sahih itu adalah hendaknya anjing ini kalbun mu'allam. Artinya anjingnya ini adalah anjing yang memang terlatih. Anjing memang terlatih. Kalau enggak terlatih, maka bagaimana? Maka tidak halal hukumnya. Anjing yang tidak terlatih itu yang bagaimana? Di saat disuruh berhenti, misalkan anjing yang terlatih dulu nih. Anjing yang terlatih di saat disuruh berhenti atau disuruh untuk ngelepasin binatang buruan akan langsung dilepaskan. Saat suruh ngejar akan langsung ngejar. Saat suruh berhenti akan langsung berhenti. Udah dapat binatang nih, udah dapat rusa misalnya atau mendapatkan seekor kelinci. Saat mendapatkan seekor kelinci kemudian disuruh ngelepasin, langsung dilepasin tuh. Tapi kalau disuruh ngelepasin kok masih malah dibawa kabur, dimakan sendiri, berarti ini termasuk binatang buruan yang haram hukumnya. Haram untuk dimakan, nggak diperbolehkan untuk dimakan karena syaratnya tidak terpenuhi. Tadi ini hadisnya adalah hadis yang sahih. Ini adalah termasuk dari jumhur ulama, mayoritas para ulama, karena di suatu hadis memang Nabi Muhammad beliau mengatakan idza arsalta kalbakal muallam, kalau engkau itu melepaskan anjing terlatihmu, faqatala, kemudian dia sampai membunuh binatang buruannya, fakul, maka engkau makanlah itu binatang buruan yang habis dikejar-kejar anjing kemudian mati, kemudian makanlah, hal hukumnya. Wa idza akala fala ta'kul, kalau dia sampai makan nih anjingnya sampai makan, tidak sekedar digigit, tidak sekedar melumpuhkan saja, maka fala ta'kul, maka jangan engkau makan. Fa inna mamsakahu ala nafsihi, karena dia itu saat dia itu menangkap, itu nangkap untuk diri sendiri. Bukan nangkap untuk majikannya. Kalau bukan nangkap untuk majikannya, maka tidak dihalalkan untuk dimakan binatang buruan tersebut. Yang kedua adalah saat dia mau melepaskan, dia menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini sebelum kita bahaskan, karena perlu menyebutkan di sini biar nanti enggak terjadi suatu kemuskilan. Di saat ada pernyataan dari beliau di sini disampaikan di sini di poin di paragraf keempat, bekas gigitan anjing yang untuk buruan. Syarat yang kedua adalah sebelum dia itu melepaskan ataupun bisa melepaskan hewan atau melepaskan anjing yang terlatih tadi itu, dia hendaknya menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Berarti di situ itu adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wazkuru smallahi alaihi, dan kalian sebutkanlah nama Allah Subhanahu wa taala saat melepaskan anjing buruan tersebut.
Kemudian yang ketiga adalah tadi itu hendaknya anjingnya ini dia itu adalah tidak makan sesuatu dari binatang yang diburu. Tayyib. Ini misalnya sebagian di antara kita menggunakan anjing tersebut untuk berburu. Misalkan kita berada di suatu daerah yang di pedalaman, kita seorang muslim misalnya. Maka kita menggunakan anjing tersebut, anjingnya telah terlatih. Kemudian dia itu menggigit binatang buruannya. Bekas gigitannya itu bagaimana? Ini yang dibahas oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Kata beliau di sini, wa amma atharul kalbi fi saidi, adapun bekas anjing yang masih nempel ataupun yang bekas gigitannya di binatang buruan, falam yu'mar bi ghaslihi, maka tidak diperintahkan untuk mencucinya. Ini adalah bal huwa tahirun li ajli hajah. Karena itu hukumnya adalah tahir karena memang suatu keperluan. Ini yang kita sampaikan ya ikhwah, ini pun adalah ada khilaf di antara para ulama. Tadi kita sampaikan ini beliau adalah bermadzhab Hambali. Bermadzhab Hambali ataupun basic beliau adalah madzhab Hambali. Walaupun di akhir-akhir nanti beliau lebih cenderung mempunyai suatu pilihan tersendiri. Tapi di sini nih ya ikhwah sekalian bahwa beliau ini basic beliau adalah bermadzhab Hambali, sehingga jangan heran kalau seandainya sebagian kaul beliau, pendapat beliau itu pun nanti dasarkan ataupun sebagaimana kaul-kaul dalam mazhab Hambali. Sedangkan kalau dalam mazhab Syafi'i ini adalah perlu untuk dicuci sebanyak 7 kali, salah satunya dengan menggunakan tanah tadi itu. Habis itu kemudian silakan untuk digoreng ataupun dimasak. Jelas insyaallah ya. Ini sedikit perbedaan antara, jadi nanti nih ya ikhwah sekalian kita membahas kitab ini nanti ana buat perbandingan nanti antara mazhab Syafi'i sama pilihan beliau dan juga mazhab Hambali saja insyaallah. Jelas ya? Allahu a'lam. Semoga udah azan? Udah bel kayaknya. Iya, nah. Semoga bermanfaat insyaallah ya ikhwah. Ini adalah untuk sesi yang pertama. Nanti sesi yang kedua kita buka tanya jawab secara singkat insyaallah, menjawab 1 ataupun 2 buah pertanyaan. Untuk sesi pertama kita cukup sekian dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.